Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang suatu topik ini sebetulnya sangat menarik dan di masyarakat kita itu sudah familiar gitu loh. Tapi tentu kita perlu memiliki pengetahuan supaya kita semakin yakin dan tidak salah langkah begitu ya. Terima kasih kepada semua panitia, khususnya kepada Naturafit Healthy by Nature yang sudah mendukung webinar pada malam hari ini. Judul webinar kita pada malam hari ini adalah Herbal Kekayaan Asli Indonesia Berjuta Manfaat dalam Perspektif Ilmu Kedokteran. Nah, ini yang agak menariknya di sini, begitu ya. Agak menariknya di sini. Nah, saya sebagai seorang dokter dan nanti ada Dr. Fawaid juga, beliau seorang medical doctor begitu ya, berpraktek sebagai seorang dokter, di mana kita sebagai seorang dokter itu memberikan resep dan obat-obatan konvensional, obat-obatan modern gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ternyata penelitian kemajuan teknologi saat ini sudah semakin berkembang dan ternyata tanaman-tanaman obat, apalagi tanaman-tanaman asli Indonesia itu sudah banyak ditemukan manfaat yang banyak sekali bagi kesehatan umat manusia begitu ya. Dan apa saja contohnya dan bagaimana kita memahaminya. Nah, disinilah kita akan membahasnya, insya Allah. Baik, nih saya akan memulai paparan kita pada malam hari ini dengan suatu uh, fakta begitu ya, di mana bisa kita lihat bersama di sini. Nah, ternyata di negeri kita, pemerintah kita sangat mendukung. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang mewadahi berbagai macam lintas sektor tenaga kesehatan begitu ya, mendorong untuk pengembangan tanaman obat herbal dan fitofarmaka di Indonesia begitu ya. Nah, artinya sebetulnya ini sudah semacam upaya untuk mengembangkan metode pengobatan di Indonesia yang semakin bervariasi begitu ya, antara pengobatan modern, pengobatan kuratif, preventif gitu. Dan di sini posisinya adalah sebagai pengobatan atau menggunakan manfaat-manfaat herbal alami Indonesia yang kemudian akan diteliti dan diolah dan mungkin sehat ya, dan kita ketahui bersama produk-produknya. Nah, satu hal yang menarik di sini ya, saya akan ceritakan ini karena ini sangat menarik sekali. Nah, jadi ada suatu badan di internasional namanya UNESCO, ya UNESCO. Jadi UNESCO ini merupakan singkatan dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Jadi ini adalah organisasi pendidikan tentang pengetahuan dan kebudayaan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di sini ada suatu semacam penghargaan terhadap Indonesia, yaitu di mana badan internasional ini menetapkan tanaman herbal Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan jamu, gitu ya, itu sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, luar biasa sekali ya, menarik sekali ini. Jadi tanaman herbal Indonesia itu diakui di tingkat dunia, gitulah, sampai diakui oleh UNESCO. Nah, ini menarik di sini. Dan saya yakin yang hadir malam hari ini berbagai macam bidang ya, walaupun bahasan kita herbal, di sini ada praktisi herbal, atau mungkin ada masyarakat umum, ada pasien gitu ya, dan mungkin walaupun tidak hadir di secara live, nanti kan ada tayangan rekamannya ya, dan bisa disimak kembali, dan mungkin yang akan menyimak rekaman nanti juga berbagai macam lintas bidang, lintas pekerjaan begitu ya. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia, gitu ya, di mana tanaman herbal gitu ya. Nah, Indonesia tanaman yang sudah digunakan oleh nenek moyang kita selama ratusan tahun lamanya. Nah, ini diakui gitu sebagai warisan budaya Indonesia. Masya Allah, di sini luar biasa sekali.
begitu ya. Nanti kita sharing-sharing cerita-cerita bagaimana dulu kita waktu kecil itu orang tua kita, nenek kita begitu ya. Itu memberikan kita ramuan-ramuan gitu. Termasuk saya juga gitu. Ramuan jahe, kunyit, macam-macam lah gitu ya. Nah, nih lagi nih. Jadi pemerintah kita itu sangat mendukung sekali pengembangan obat herbal. Pak Firman, ini suara saya masih terdengar jelas ya? Masih dokter. Nah, kalau misalnya suaranya putus-putus atau macet atau slide tidak bergerak, tolong saya dikasih tahu ya. Baik dok. Nah, saya sudah berusaha untuk menggunakan jaringan internet yang paling oke ini sebetulnya. Nah, kemudian di sini juga nih pemerintah dukung pengembangan obat herbal di masa pandemi COVID kemarin. Ya, nih sebetulnya gimana sih sejarah penggunaan tanaman obat, ramuan, herbal, begitu, jamu atau apapun lah namanya. Sejarahnya itu bagaimana sebetulnya? Nah, jadi yang namanya ramuan, ya, racikan, ramuan, herbal, jamu, apapun namanya, itu sebenarnya sudah lama digunakan, ya, dari periode seribuan tahun yang lalu sudah, ya, sampai di awal-awal kedokteran modern, ya, termasuk juga Tibun Nabawi, kedokteran Islam itu kan banyak sekali disebutkan berbagai macam tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk sebagai menunjang kesehatan manusia. Dalam hal spesifik lagi mengobati gitu loh. Nah, dan kalau di era terkini juga ya, kita kalau membahas obat-obatan modern, ternyata banyak sekali obat-obatan modern itu diekstrak atau bahan dasarnya itu tanaman gitu loh. Nah, jadi sebetulnya jika kita berpikir secara holistik dan komprehensif, nah sebetulnya antara obat modern dan obat tradisional ya dalam kondisi yang benar ya itu justru saling bahu membahu menyehatkan manusia begitu. Tidak perlu atau tidak bolehlah untuk dipertentangkan misalnya ya. Tidak perlu dipertentangkan gitu. Karena pada kondisi-kondisi tertentu ya ini sangat membantu sekali begitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit karena sebetulnya ada dua kutub yang bertolak belakang sekali. Di satu sisi ada sebagian masyarakat yang anti obat modern, di satu sisi juga ada sebagai masyarakat kita yang anti herbal gitu. Jadi ada yang anti obat modern, ada yang anti obat herbal. Nah, sebetulnya kita harus bersikap objektif dan adil dalam menyikapi masalah ini. Ya, kalau herbal posisinya banyak sekali bermanfaat dalam hal preventif gitu ya, memberikan kenyamanan ya. Kemudian kalau obat-obat modern banyak kegunaan juga dari sisi kuratifnya. Jadi luar biasa kalau misalnya kita kombinasikan dan kita secara adil dan objektif menyikapinya, maka insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa sekali bagi umat manusia, begitu ya. Oke, nih saya mau tanya sama Pak Firman nih, dulu pernah nggak waktu kecil ya itu dikasih mungkin ramuan jahe atau apa gitu oleh ibunya atau misalnya apa gitu ya, bebas deh. Nggak harus jawabannya sesuai dengan literatur, bebas jawab apa adanya aja gitu. Pernah nggak? Dokter. Ah, Ketika sedang masuk angin itu diberikan jahe supaya badan itu hangat. nah, gitu ya. Luar biasa sekali ya. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang pernah ya, pernah berpengalaman mendapatkan eh, apa ramuan-ramuan, entah itu waktu kecilnya dulu atau sampai saat ini, boleh chat di kolom komen begitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan literatur, ternyata ada beberapa tanaman ya, misalnya nih daun lontar, pusodo di Jawa, pusada di Bali, lontarak pabura Sulawesi Selatan. Ini digunakan oleh nenek moyang kita ya. Nih, bagaimana di zaman ini atau di zaman pengobatan modern gitu ya. Nah,
ternyata juga banyak obat-obatan modern itu diekstrak bahan bakunya itu tanaman-tanaman gitu ya. Nah, obat konvensional asal tanaman. Slide-nya kelihatan ya ini, Kelihatan dok? kelihatan ya. Misalnya digoxin, digitalis lanata. Ini untuk pengobatan sakit jantung. Nih. Kemudian vinblastin. Ini tanaman Vinca rosea ya. Morfin berasal dari Papaver somniferum untuk nyeri. Taxol berasal dari tanaman Taxus brevifolia untuk kanker. Quinin, cinsona untuk malaria. Kafein, Coffea arabica, stimulan aja sih. Sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali. Nih, oke. Ini slide-nya sudah berganti ya. Indonesia potensi dalam pengembangan obat bahan alam atau OBA. Oke. Nah, di sini ternyata luar biasa sekali. Alhamdulillah, negeri kita ini luar biasa sekali kalau bicara tentang tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan manusia. Bahkan ini kalau kita ambil literatur ya, di Indonesia dengan sekitar 143 juta hektar hutan tropis diperkirakan mempunyai 28.000 spesies tumbuhan dan rumah dari 80% tanaman obat dunia. Luar biasa sekali. Nih, 80.000 tumbuhan obat dunia itu ada di Indonesia. Nah, ini kalau dikembangkan, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ya. Kemudian pengetahuan secara tradisional, jamu telah digunakan secara turun-temurun tuh. Bahkan di sini disebutkan ribuan tahun, ya. Nah, kemudian perlu penelitian dan pengembangan sehingga ini semakin bisa dirasakan manfaatnya, gitu ya. Nih, kemudian bagaimana potensi besar di negeri kita, gitu ya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwasanya kita dari zaman kecil ya sudah sering tuh bersentuhan dengan yang namanya herbal gitu ya, jahe, temulawak begitu ya. Nah, jadi tentu ini kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia dan perlulah ini semakin diupayakan, semakin dikenal dan ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, penelitian-penelitian terhadap tanaman-tanaman ini itu semakin marak saat ini dan semakin mendapatkan posisi yang luar biasa sekali. Bahkan di luar negeri itu pengobatan modern dan pengobatan dengan menggunakan tanaman obat tradisional dan modern itu berjalan seiringan. Luar biasa ya gitu ya. Nah, kemudian nih ini ada Ibu Rosniwati. Nah, beliau bercerita, sejak COVID saya sudah terbiasa minum ramuan herbal. Alhamdulillah sampai sekarang kalau badan merasa fit langsung bikin ramuan jahe, kunyit, serai, dan lain-lain. Nah, jadi begini, ternyata ramuan jahe, kunyit, gitu ya, dan berbagai macam tanaman obat itu memberikan efek khasiat itu bukan hanya sebatas testimoni, begitu ya. Nah, ini yang perlu saya bahas sedikit. Mungkin ada yang berpendapat, ah itu kan hanya testimoni, hanya apa pengakuan begitu ya, hanya pengakuan saja. Berbeda dengan obat-obatan modern sudah diteliti secara ilmiah melalui proses preklinik, klinik begitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita baca literatur jurnal ya, penelitian-penelitian farmasi, ternyata tanaman-tanaman ini itu sudah diteliti begitu. Nah, bukan hanya sebatas khasiatnya itu hanya sebatas testimoni atau pengakuan orang lain atau misalnya turun temurun saja, tapi didukung oleh data dan fakta penelitian. Nah, ini yang kita bangga begitu. Nah, ya, itu yang luar biasa sekali. Nah, sebetulnya ini banyak yang mau saya sampaikan, tapi nanti mungkin kita bisa diskusi ya.
di akhir ini. Jadi poin-poin penting yang perlu kita ketahui saya sampaikan melalui slide ini. Oke, nah ini kemudian, nah menurut penelitian hasil riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan, nih berkaitan dengan pemakaian tanaman herbal begitu ya, jamu atau upaya kesehatan tradisional ini pada tahun 2010 lebih dari separuh orang Indonesia mengkonsumsi herbal untuk menyehatkan badan. Nah, begitu. Nah, di tahun 2013 lebih dari 30% rumah tangga menggunakan cara tradisional untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, kemudian di tahun 2018 44,3% masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan tradisional baik melalui praktisi, kestra maupun upaya sendiri. Nah, misalnya menggunakan herbal, ramuan gitu atau minuman jahe misalnya. Karena kalau minuman kan kita langsung mikirnya jahe gitu ya. Tapi sebetulnya bukan hanya jahe sebetulnya berkhasiat untuk meningkatkan dan mendukung kesehatan kita. Banyak sekali sebetulnya seperti temulawak dan lain-lain ya. Nah, sebetulnya ini perlu kita pahami juga penggolongan obat alami itu ada beberapa eh, jenis begitu ya. Nah, yang paling banyak itu yaitu yang disebut dengan jamu, lebih dari 17.000 jenisnya. Ya, ini data dari Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga 28 November 2023. Nah, jadi jamu ini definisinya adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Nah, kemudian ada istilah lain lagi, jenis lain namanya obat herbal terstandar. Nah, ini jenisnya masih terbatas ya, kurang lebih 79. Jadi OHT, obat herbal terstandar, adalah obat bahan alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia, pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan yang dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik serta bahan baku telah distandarisasi. Kemudian selanjutnya juga ada istilah atau jenis lain yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka ini obat bahan alam yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan itu sama, tapi lebih spesifik lagi telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nah, ada juga obat bahan alam lainnya, meliputi obat bahan alam inovasi baru, produk obat bahan alam impor, produk obat bahan alam lisensi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Jadi, alhamdulillah pemerintah pusat sudah ini ya menetapkan penggolongan obat bahan alam ini ya dan diupayakan semakin diteliti, dikembangkan sehingga ini merupakan kebanggaan bangsa Indonesia karena bukan hanya khasiatnya melalui testimoni saja, tapi sudah melalui penelitian. Ya. Nih, ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita. Nah, ada beberapa isu penting sebetulnya seputar dengan eh, tanaman herbal ataupun jamu. Nah, apakah semua herbal aman back to nature? Bagaimana mutu, dosis, keamanan, dan khasiatnya? Nah, tentu ini kita harus memiliki keilmuan di bidang ini atau misalnya menggunakan produk pun harus dari produk-produk yang terpercaya melalui standar BPOM, teruji begitu ya. Ada nomor izin edarnya. Ini harus menjadi prioritas kita hari ini karena kan kita bukan seorang peneliti begitu ya. Jika hari ini kita adalah masyarakat awam ataupun pengguna, tentu kualitas produk itu bisa kita lihat dari nomor izinnya begitu, sertifikasinya begitu. Apakah terdaftar di BPOM, ya, status kehalalannya dan lain-lain. Nah,
Ini harus kita menjadi prioritas dalam hal ini. Juga bagaimana penggunaan terhadap kronis serius, misalnya gagal ginjal, sakit jantung, begitu. Kemudian lansia, ibu hamil dan menyusui, anak-anak, begitu ya. Nah, sebetulnya ini ada tempatnya nih penggunaan herbal, begitu ya. Misalnya anak-anak itu sudah terbukti khasiatnya daun kelor. Nah, daun kelor itu ini bisa memberikan efek yang bagus sekali untuk tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Jadi hari ini tuh ada permasalahan kesehatan di negeri kita itu stunting, anak-anak stunting. Stunting itu artinya tumbuhnya itu tidak sesuai standar begitu ya. Nah, jadi tingginya tidak sesuai standar yang ditetapkan. Jadi agak sedikit rendah begitu, stunting, dan ternyata daun kelor ada tempatnya nih digunakan untuk anak-anak. Nah, kan. Kemudian apalagi ibu hamil yang menyusui, oh, banyak sekali ada ekstrak ikan gabus, ya, ada daun ini daun yang dipercaya buat melancarkan ASI, begitu ya, daun katuk. Nah, kemudian ada lagi sebagian orang anti herbal, sebagian lagi ada yang anti obat konvensional. Bagaimana seharusnya menyikapinya? Nah, sebetulnya seperti yang saya awal tadi jelaskan, bahwasanya dua-duanya itu jika bersinergi, ini merupakan suatu kekuatan. Ya, saya ada seorang teman sejawat saya, beliau seorang dokter spesialis saraf gitu, dan beliau senior dan sering mengkonsumsi herbal gitu, ya, mengkonsumsi herbal. Nah, padahal beliau seorang dokter yang senior, kemudian pola pikir juga ilmiah, tapi alhamdulillah beliau mendapatkan manfaat melalui herbal-herbal gitu. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan, tapi justru bersinergi. Oke, nah nih, bagaimana agar herbal ini semakin berkembang dan terbukti bermanfaat? Nah, tentu ini adalah suatu impian kita bersama, dan alhamdulillah saat ini sudah banyak sekali pabrik-pabrik herbal ataupun perusahaan-perusahaan herbal yang sudah memiliki laboratoriumnya tersendiri, begitu ya, sudah apa namanya terstandarisasi lah begitu. Jadi sudah level modern gitu, bukan tradisional lagi. Dan ini mungkin insya Allah pasti akan meningkatkan kepercayaan kita. Nah, tentu laboratorium herbal ini menjadi harapan bersama, ke depannya akan semakin banyak uji preklinik, baik itu in vitro maupun in vivo, bahkan dikembangkan lagi menjadi melalui uji klinik, sehingga penelitian herbal ini dapat diterima dan ada pembuktian secara ilmiah melalui berbagai macam penelitian, sehingga masyarakat semakin yakin akan keamanan dan khasiatnya dan dapat diaplikasikan pada pengobatan di pelayanan kesehatan. Baiklah, terima kasih. Ini adalah materi pertama di malam hari ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh eh, narasumber yang kedua ya. Tapi sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Ramadan Abdani yang telah men-sharing ilmunya yang barusan saja disampaikan. Luar biasa sekali. Mungkin dari sini kita dalam dunia modern ini tidak hanya obat-obatan yang berada di apotek untuk dikonsumsi, tapi obat-obat herbal juga seperti dari tanaman itu juga bisa menyembuhkan segala penyakit yang mungkin bisa disembuhkan. Selanjutnya itu oleh narasumber yang kedua yaitu Dr. Fawaid Akbar. Beliau merupakan dokter UPT Puskesmas Katulistiwa dan koordinator PLK IAIN Pontianak. Kepada Dr. Fawaid Akbar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya izin share screen ya. Oke, sudah tampak slide saya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator ya. Tadi kita sama-sama sudah menyimak ya materi yang disampaikan oleh Dr. Ramadan Apni ya. Nah, tentang herbal ya tadi ya. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang tips meningkatkan sistem imun tubuh ya. Nah, juga nanti akan ada kaitannya dengan herbal ya. Karena ada beberapa tanaman herbal yang juga berfungsi sebagai peningkatan dari sistem imun tubuh kita. Baik, sebelum kita ke arah yang lebih dalam untuk tipsnya, maka kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu, definisi dari sistem kekebalan tubuh ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem kekebalan tubuh, di mana yang sering kita sebut dengan imunitas ya. Imunitas itu mekanisme perlindungan yang bertindak untuk mempertahankan integritas tubuh terhadap substansi agen asing. Di mana sistem imunitas itu pada tubuh merupakan respon pertahanan untuk melawan infeksi oleh kuman-kuman yang ada di luar ataupun sekitar kita. Jadi, sistem kekebalan tubuh di sini, Bapak Ibu, adalah mekanisme bagaimana dalam tubuh kita itu melindungi ya, proses sistem melindungi dari terhadap hal-hal benda asing yang ada di luar di sekitaran kita. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi utama sistem imun tubuh kita adalah pertama pertahanan ya terhadap organisme penyerang. Misalnya akan ada infeksi yang akan menyerang baik bakteri, kuman ataupun lainnya terhadap tubuh kita, maka sistem imun kita akan menjadi pusat pertahanan. Ibarat kalau di negara itu TNI-nya ini yang akan apa namanya mengakomodir duluan nih terhadap serangan-serangan musuhnya. Kemudian hemostasis pembuangan sel yang mati, maksudnya di sini adalah secara proses otomatis di mana ketika ada sel yang mati akan di fagositosis ya. Kemudian surveillance pembuangan sel mutan. Nah, kemudian Bapak Ibu, sistem kekebalan tubuh kita itu berperan penting melindungi kita dari infeksi, kuman, bakteri, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tidak menyadari bahwasanya kita ini berdampingan dengan banyak-banyak kuman ya, di mana tersebar dalam lingkungan kita yang bisa dapat masuk lewat makanan, kemudian udara juga. Nah, namun kenapa kita masih bisa dalam keadaan sehat ya? Kayak itu karena sistem kekebalan tubuh kita menjaga tubuh kita itu agar terlindung dari kuman-kuman yang menyerang tadi. Nah, seperti itu. Jadi sistem tubuh kita itu yang memberikan perlawanan terhadap apa namanya bakteri atau agen-agen asing, infeksi dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada faktor-faktor ya Bapak Ibu yang mempengaruhi dari sistem imun tubuh seseorang. Jadi seseorang itu ada beberapa faktor nih yang akan mempengaruhinya. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, kalau seseorang itu berada di lingkungan yang apa namanya, yang kurang baik, kurang bersih itu segala macam, nah itu akan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi dari sistem kekebalan tubuhnya. Nah, karena dia akan terus diserang dengan kuman-kuman, lalu bagaimana sistem proteksi dari tubuhnya itu akan melawan. Kemudian makanan. Nah, makanan ini juga akan mempengaruhi dari sistem imun tubuh kita, ya Bapak Ibu. Karena mengapa demikian? Ketika kita cenderung makan makanan yang berlemak, kemudian gula, gitu kan, itu akan lebih mudah buat kita stres dan kalau kita stres itu lebih mudah kita juga imunnya turun. Nah, nanti kan ada tipsnya nanti juga. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan tidak baik juga, itu juga bisa menyebabkan potensi-potensi untuk menimbulkan penyakit lainnya. Nah, ketika kita berpenyakit juga, maka itu akan juga mempengaruhi dari sistem tubuh kita. Apakah kita akan ketika tidak pernah sakit atau jarang sakit, nah itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian usia. Nah, semakin kita menuju kepada arah yang dewasa ya, dewasa menuju ke pralansia dan lansia. Nah, itu kita akan semakin mulai menurun lagi dari sel-sel imun tubuh kita ya seperti itu. Karena mengapa? Menurunnya produksi protein ya yang berfungsi untuk melawan infeksi virus. Nah, kemudian yang keempat ada kondisi kesehatan. Nah, Bapak Ibu, ketika memang kita memiliki penyakit-penyakit ini banyak-banyak penyakit misalnya jantung, hipertensi, diabetes dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi dari sistem ketahanan tubuh kita, sistem imun tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi obat-obatan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, ada golongan obat-obatan tertentu ya
yang ketika dikonsumsi secara rutin itu dapat menurunkan dari sistem imun tubuh kita, yaitu golongan-golongan kortikosteroid. Nah, biasanya di lapangan ini ya banyak digunakan oleh beberapa orang untuk anti radang, anti sendi biasanya. "Dok, saya kalau minum obat ini enak kan Dok, kalau nggak minum nggak ini." Jadi dirutinkan oleh dia. Nah, itu sebenarnya golongan obat tersebut itu yang dikonsumsinya rutin itu bisa menurunkan dari sistem imun Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau penggunaan obat-obat saran saya ya untuk obat-obatan medis tetap dikonsultasikan, jangan dikonsumsi secara rutin. Apakah ini konsultasi ke dokter apakah ini layak untuk dikonsumsikan secara rutin atau tidak. Nah, kemudian bagaimana sih tips cara meningkatkan nih dari sistem imun tubuh kita ya Bapak Ibu yang mungkin punya aktivitas yang padat dan segala macam ya. Nah, yang pertama olahraga secara teratur. Nah, kadang-kadang persepsinya adalah olahraga di sini, "Dok, saya sudah Dok, kemas rumah, kerjaan rumah," itu beda ya. Berolahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3 sampai 5 kali seminggu dapat membuat tubuh itu semakin sehat. Bapak Ibu berjalan jogging ringan, tinggal pilih aja mau joggingnya ringan, mau jalan santai selama 30 ataupun senam di rumah ya, senam-senam ringan, kan sekarang sudah canggih ya semuanya. Bisa dilihat YouTube, senam-senam ringan, senam-senam jantung, apa. Nah, itu lakukan seminggu 3 kali minimal. Nah, itu akan meningkatkan, sistem imun tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini penting Bapak, Ibu. Nah, sistem kekebalan tubuh kita itu, membutuhkan asupan nutrisi yang teratur, kemudian yang seimbang ya, yang mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan terutama antioksidan ya. Kemudian makanan yang bisa konsumsi kita buah, sayur, ikan, telur, susu, daging, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, dari suatu penelitian ya, dari ahli gizi di UGM itu bahwasanya kita disarankan untuk batasi gula, garam, dan lemak ya. Sesuai dengan anjuran juga penting dilakukan untuk meningkatkan imunitas. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebenarnya kalau dalam hal mengkonsumsi makanan, ada kadar batas maksimal untuk mengkonsumsi gula, garam, dan lemak. Sehingga ketika mungkin Bapak Ibu semuanya suka manis-manis, dikurangin, ataupun suka yang asin-asin, dikurangin. Dan pola menu makanannya harus 4 sehat 5 sempurnanya tadi. Harus ada memenuhi kriteria tersebut. Nah, kemudian yang tidur yang cukup. Nah, ini sering nih bagi yang punya aktivitas yang begitu padat. Ya, kita itu, untuk menjaga imunitas kita, kita harus tidur cukup ya. Setiap hari ya, kemudian kalau kita kurang tidur itu dapat menurunkan imunitas dari tubuh kita dan kita rentan sakit. Makanya kadang-kadang mereka yang lembur-lembur, tiba-tiba besok paginya nggak enak badan, karena kan kita berhadapan dengan lingkungan yang kita tidak tahu, agen-agen asing, infeksi, virus, bakteri, segala macam itu akan menyerang kita. Ketika imunitas kita turun, maka kita akan mudah terserang dan mudah sakit. Nah, seperti itu. Kemudian orang dewasa umumnya membutuhkan tidur 7 sampai 9 jam per hari, sehari ya. Sedangkan anak-anak dan remaja membutuhkan waktu tidur 8 sampai 10 jam sehari. Ini idealnya. Nah, kemudian stres. Nah, kelola stres kita. Nah, ketika aktivitas Bapak Ibunya begitu padat ya, pasti akan membuat stresnya meningkat. Nah, stres ini jangan dibiarkan karena akan membuat perubahan-perubahan fisiologis yang dapat melemahkan dari sistem imun tubuh seseorang. Lakukan kelola stres dengan baik. Bagaimana caranya? Ketika memang ada hal-hal yang buat kita lebih tenang, lebih nyaman untuk apa namanya, melakukan kegiatan tersebut tuh melupakan masalah hal-hal yang buat kita stres. Lakukan. Misalnya kita mungkin tafakur misalnya kan, kemudian nonton film atau apa, atau itu ibadah dan segala macam, nah itu bisa dilakukan. Nah seperti itulah stres dengan baik. Nah kemudian berjemur, nah ketika mungkin Bapak Ibu lari pagi ya, nah itu berjemur itu baik ketika, pada pukul 8 sampai 10 pagi karena itu sinar matahari itu dapat memicu produksi vitamin D yang nantinya akan sebagai salah satu nutrisi diperlukan untuk meningkatkan dari imunitas tubuh seseorang. Nah, kemudian lebih pentingnya lagi adalah menjaga kebersihan makanan. Nah, jangan makan sembarangan ya. Kalau bisa kita, melihat ketika sebelum beli apakah, penjual
tersebut melakukan penyediaan makanan yang sesuai, bersih dan higienis, seperti itu. Kemudian konsumsi makanan yang hangat dan banyak mengandung air. Mengapa demikian? Ya, karena makanan hangat itu dapat meningkatkan imunitas dan memperbaiki selaput lendir yang melapisi dinding saluran pernapasan. Sebaliknya, ketika kita makan minuman dan dingin, itu akan merangsang keluarnya lendir dan bisa mempengaruhi sistem pernapasan serta menurunkan imunitas. Seperti itu ya. Dan yang kedelapan, bagaimana kita menjaga sistem imun kita, yaitu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, sering cuci tangan sebelum makan, kemudian ketika berada kita, apa namanya, di puskesmas ataupun di tempat-tempat yang berisiko penularan infeksi menggunakan masker. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi, 8 tips ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apakah ada tanaman herbal yang, dapat meningkatkan sistem imun tubuh? Pasti ada ya, dan saya akan bahas 2 yang mungkin kita sering dapatkan di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah daun meniran. Nah, daun meniran ini, termasuk tanaman herbal yang mudah ditemukan di jalanan ya, Bapak Ibu. Tadi juga ada sedikit dibahas mungkin menurut Dokter Dani. Nah, terutama di Asia bagian, tropis dan pulau-pulau di Samudra Hindia. Nah, dan flavonoid ya, kemudian fenolik, terpenoid, dan metabolit sekunder lainnya. Nah, flavonoid inilah ya Bapak Ibu dan zat imunodulator di dalam tanaman meniran ini yang mampu merangsang dari sistem tubuh imun kita agar bekerja lebih baik. Jadi ketika Bapak Ibu pengen hidup sehat, ingin mengonsumsi herbal, monggo silakan. Tapi tadi jangan sampai dikonsultasikan dengan baik. Ya, jangan sampai sembarangan atau berlebihan mengkonsumsi karena juga pasti akan ada efek ketika hal-hal yang berlebihan ya. Nah, kemudian manfaat daun kelor jenis tanaman tropis yang bisa tumbuh di daerah seperti di wilayah kita Indonesia ya, sangat mudah tumbuh. Dan daun kelor ini mengandung berbagai macam zat nutrisi ya yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Antara lain vitamin C, vitamin B, kalsium, kalium, kemudian zat besi dan protein yang jumlahnya sangat tinggi. Nah, zat bekerja sebagai sumber antioksidan yang alami yang efektif, di mana hal ini disebabkan karena ada senyawa tadi, flavonoid, yaitu flavonoid, kemudian asam ascorbat dan karotenoid dan fenolak yang mengandung dalam daun kelor tersebut. Jadi, Bapak Ibu bisa mengkolaborasikan ya, bagaimana menjaga imunitas mengkonsumsi tanaman herbal lainnya. Nah, itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 8 tips tadi silakan dilakukan ya, dikerjakan ya. Karena kita bisa mengetahui nih ketika memang kondisi kesehatan kita, oh saya ini agak turun nih karena lembur, kurang tidur, kemudian stresnya meningkat. Berarti udah warna ya, saya harus punya waktu istirahat. Saya harus kelola stres kita, karena ketika itu mudah untuk terserang penyakit. Nah, seperti itu. Apalagi ketika memang kita memiliki beberapa penyakit kronis, misalnya saya punya dok, saya penyakit jantung, eee, hipertensi, kencing manis. Nah, bagaimana saya menjaga imunitas tubuh saya? Kontrol tensinya, kontrol jantungnya, kontrol diabetesnya, dan, apa namanya, lakukan olahraga rutin dan tips-tips yang saya sampaikan tadi. Insya Allah akan stabil imunitasnya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja materi yang disampaikan oleh saya. Nanti kita lebih banyak diskusi terkait bagaimana tips untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Oke, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Fawaid Akbar yang telah menyampaikannya pada luar biasa sekali. Tadi dijelaskan bagaimana tips cara meningkatkan sistem imun tubuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih dokter atas ilmu yang telah di-sharing pada malam hari ini. Naturafit sebagai perusahaan herbal terpercaya melalui laboratorium dan tersertifikasi nasional. Produk-produk mengandung jahe, madu, daun kelor, dan meniran. Silakan saksikan video berbagai inovasi Naturafit setelah ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
sesi tanya jawab ini, silakan yang ingin bertanya langsung saja ditulis di kolom komentar atau mungkin mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke dok, jadi dari peserta ini ada yang menanyakan, maaf izin tanya, obat herbal apa untuk menurunkan kreatin dan ureum pada penderita gagal ginjal? Terima kasih. Oke, baik. Ini menarik sekali dan kita memahaminya pelan-pelan sehingga kita benar-benar tetap begitu ya. Jadi begini, kalau misalnya kasusnya ginjal, nah ini kan penyakit kan bisa kita dari beberapa aspek. Ya. Mudahnya seperti ini, ada penyakit yang akut atau ada juga yang kronis. Kalau mudahnya ada yang sifatnya sehat saja, tapi ada penyakit-penyakit yang ini terjadi dalam jangka waktu lama begitu, ya. Dan perlu pengawasan, perlu tata laksana, perlu pengobatan yang dalam jangka waktu lama, bahkan mungkin bisa seumur hidup. Nah, untuk berbagai macam masalah atau keluhan atau penyakit yang sifatnya itu sederhana dalam waktu singkat, nah ini luar biasa sekali, banyak sekali tanaman herbal yang mendukung pengobatan modern gitu. Ya, banyak sekali. Misalnya untuk kasus seperti dispepsia, sakit mah gitu, itu banyak sekali yang dispepsia. Yang bisa dikatakan kronis dan butuh penanganan yang lama, hati begitu. Harus hati-hati dalam artian kita harus menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, ya. Nah, dan juga begini, kalau misalnya urin itu kan baik, alhamdulillah udah masuk kembali ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi ya. Silakan dokter. Sepertinya dokter Dani sedang mengalami gangguan sinyal, dokter. Halo, baik. Ya, baik ya. Ya dok, Alhamdulillah silakan. ya. Masuk lagi. Nah, kita lanjutkan tadi. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kan yang hadir tentulah dari berbagai macam latar belakang dan nanti yang menyimak rekaman ini juga dari berbagai latar belakang. Prinsipnya begini, jika kita sudah mengetahui manfaat herbal, tentu kita akan menggunakan herbal yang berkhasiat, gitu ya, baik itu yang berkhasiat lebih mantap lagi sudah ada penelitiannya, baik itu yang memang selama ini dipercaya begitu. Nah, kemudian jika kita memutuskan untuk menggunakan produk, tentulah kita harus, karena kita bukan seorang peneliti, gunakanlah herbal-herbal berasal dari berbagai macam produk yang sudah terbukti secara sertifikasi halalnya, khasiatnya, BPOM-nya, itu harus jelas gitu. Karena banyak sekali di pasaran itu, mohon maaf ya, herbal-herbal tapi tidak ada BPOM-nya, tidak ada izin edarnya begitu. Sehingga pasien bukannya tambah sehat menggunakan herbal tapi tambah sakit begitu. Nah, ini banyak sekali kasusnya, bahkan ada bahan-bahan tertentu yang tidak boleh ada tapi digunakan. Nah, tentu ini kita harus hati-hati dan harus memilih herbal yang terpercaya begitu ya. Nah, berkaitan dengan apakah herbal untuk meningkatkan atau memperbaiki kadar urin kreatinin. Nah, kalau misalnya ditanya herbal untuk memperbaiki fungsi pankreas, dalam hal ini adalah misalnya penderita diabetes, itu ada. Nah, dan sudah ada penelitiannya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya
ditanya apakah herbal untuk memperbaiki atau menurunkan urin kreatinin. Nah, ini saya berbaik sangka masih dalam penelitian gitu ya. Sehingga saya pun belum bisa menyampaikan hal ini. Tapi sepanjang herbal-herbal alami seperti misalnya kita mengkonsumsi jahe. Nah, itu kan tidak ada literatur yang mengatakan mengkonsumsi jahe atau minuman jahe itu bisa memperparah penyakit ginjal. Itu tidak ada seperti itu. Maka untuk hal-hal yang ringan seperti ini, insya Allah bisa-bisa saja. Begitu ya. Baik, lanjutkan. Eh, Dibacakan pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang ingin tanya langsung, silakan. Tapi silakan juga boleh dibaca yang ini ya, yang sudah ada di chat. Nanti gantian sama Dokter Fawaid jawabnya. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari di chat ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Dari dokter Rita Cikarang. Ini dok, obat herbal boleh disatukan dengan obat medis. Bagaimana, dok? Silahkan untuk dijawab. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Rita. Ya, kalau sebenarnya gini, pada prinsipnya kita pun ketika minum obat medis ya, obat satu dan lainnya itu juga harus sesuai dengan prosedur, karena kan pastinya ada interaksi obat. Apalagi ketika mengkonsumsi obat medis dan obat herbal, sebaiknya jangan disatukan, karena kita apalagi kalau kita belum paham tentang obat medisnya untuk apa dan obat herbalnya untuk apa. Lebih aman lagi ketika memang ada pemisahan waktunya untuk konsumsinya seperti itu. Agar tidak terjadi interaksi obat yang menjadi efek samping ya nanti ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita dalam mengkonsumsi obat medis, kita pahami dulu obat medisnya untuk apa dan obat herbalnya untuk apa. Nah, ketika fungsinya sama lalu dikombinasikan, kita takut interaksinya tadi. Karena kan kita harus paham isinya apa seperti itu. Jadi lebih baiknya dipisah seperti itu. Pak, mungkin Dokter Dani ingin menambahkan. Nah, baik, terima kasih Dokter Fawaid. Jadi saya pernah menanyakan ini kepada peneliti ya. Artinya beliau seorang peneliti herbal, beliau seorang dokter juga. Jadi setidaknya itu ada jarak waktu sekitar 2 atau 3 jam kita mengkonsumsi obat medis dan herbal, begitu ya. Artinya, dokter Dani mengalami gangguan terhadap sinyalnya. Begitu. Jadi ada jarak. Halo, suara saya terdengar dengan jelas? Oh, terdengar, dok. Oke, tadi kedengaran ya yang jarak waktu 2 sampai 3 jam itu. Halo, Pak Firman, dijawab lagi, dibacakan lagi pertanyaannya. Oh, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Ulfatun Hasanah. Beliau ini dari Madura. Mau tanya terkait bagaimana tips cara mengetahui sebelum kita menggunakan obat atau jamu yang masih mengandung sibutramine, padahal yang mengkonsumsinya sudah banyak. Silakan, dok. Baik, 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 baik. Suara saya terdengar ya? Terdengar, dok. Nah, jadi begini. Gini, silbutramin itu ya, itu sebenarnya kimia obat di mana dia menekan nafsu makan, ya, menekan nafsu makan. Itu biasanya digunakan pada orang yang obesitas, gitu, pengen kurus. Nah, apa namanya, mengkonsumsi ya zat kimia tersebut dengan harapan bisa kurus begitu. Tapi begini, antara dari obesitas begitu ya menjadi normal itu kan tidak instan gitu. Butuh proses, butuh pembatasan kalori, butuh olahraga gitu. Tidak ada obat ajaib di dunia ini yang minum langsung besoknya langsung langsing begitu ya. Nah, entah itu apapun namanya, tidak ada obat ajaib seperti itu. Butuh proses dan kesabaran.
dan multifaktor obesitas. Pak Firman, suara saya terdengar ya? Terdengar, Dok. Tadi sempat terputus, Dok. Halo, baik. Sekarang suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Dok. Oke, baik ya. Oke, sekarang masih terdengar Aman, dengan Dok, jelas? terdengar. Halo? Maaf, Dok, terputus. Nah, sudah, Dok. Terdengar. Oke, baik. Nah, jadi saran saya memang sebelum kita mengkonsumsi yang dipercaya sebagai obat, kita harus mengilmuinya gitu, harus baca literatur, atau kalau kita malas baca, bisa bertanya kepada dokter setempat begitu ya, atau misalnya siapapun lah yang mengerti tentang masalah ini, masalah kesehatan ini. Dulu ya, waktu saya kecil itu, Pak Firman, ada isu seperti ini. Kalau pengen gemuk, ya, kalau pengen gemuk, orang kurus pengen gemuk, itu makan dexamethasone gitu. Jadi makan dexamethasone bisa jadi gemuk orang yang kurus. Padahal sebetulnya bukan terjadi kegemukan, tapi terjadi penyakit yang disebut dengan sindrom Cushing atau Cushing syndrome, di mana penyakit ini penyakit hormon, dan salah satu cirinya adalah terjadi pipi yang tembem gitu. Jadi pipinya itu membengkak. Tapi ini bukan sehat, tapi sakit begitu. Ya, penggunaan steroid jangka panjang dan dalam dosis berlebihan terjadi Cushing syndrome, pipinya bengkak. Jadi bukan gemuk yang sehat begitu. Tentunya ini harus kita waspadai. Ya, baik, silakan dilanjutkan. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah ada anjuran cara meminum obat herbal dengan sintesis? Misalkan tadi boleh diminum dalam waktu yang berdekatan atau ideal, seperti apa seharusnya? Misalkan kita sebagai perempuan yang sudah hamil, kita dianjurkan minum obat dari dokter, dan di sisi lain sama nenek kota disuruh minum obat herbal. Silakan, Dokter. Nah, jadi memang tentu memang ini isu yang sangat menarik ya. Misalnya pada studi kasus seorang ibu hamil, nah dianjurkan untuk mengkonsumsi obat. Tapi sebetulnya kalau ibu hamil yang sehat itu bukan obat sih, lebih ke arah suplemen. Misalnya asam folat atau ini ya vitamin tambah darah ya, STep ya, zat besi begitu ya. Bukan bukan obat buat ngobatin seseorang yang sakit gitu. Sebetulnya lebih ke arah suplemen. Nah, jika ini adalah suplemen, maka insya Allah lebih aman lah, lebih aman. Dan jika pun misalnya menggunakan herbal yang sifatnya itu apa ya, umum, tidak terlalu spesifik penggunaannya, misalnya seperti madu begitu, itu kita tidak terlalu apa ya, ekstra hati-hati memang. Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa kandungan alkohol yang sifatnya itu spesifik untuk mengobati penyakit tertentu gitu ya. Tentu ini harus berhati-hati penggunaannya dan lebih disarankan bertanya kepada orang yang mengerti tentang masalah ini, begitu itu dokter atau apoteker. Kemudian lebih baik lagi ada jarak waktu. Dan saya pernah bertanya kepada peneliti herbal, beliau seorang dokter dan peneliti herbal ahli di bidangnya, itu jarak waktunya sekitar 2 sampai 3 jam ya. Baik. Sekian Mas Firman. Silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Baik, Dokter. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya ini dari Mimit DS. Izin bertanya, Dok. Bagaimana dengan pasien kanker yang sedang proses treatment pengobatan kemoterapi? Apakah bisa bersamaan melakukan pengobatan herbal?
Apakah efektif untuk masing-masing pengobatannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, yang pertama kita doakan siapapun peserta yang hadir pada malam hari ini yang sedang sakit, begitu ya, baik itu sakit ringan maupun sakit berat, atau siapapun keluarganya, temannya, di sekelilingnya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan. Nah, ini pertanyaan, memang segala sesuatu kita harus sampaikan pada tempatnya. Oh ya, satu lagi, berkaitan tadi ibu hamil, herbal apa yang bisa digunakan untuk herbal hamil ya? Sifatnya suplemen nih. Nah, contohnya itu ekstrak ikan gabus ya, ekstrak ikan gabus atau Cana striata itu sudah ada penelitiannya. Jadi Cana striata atau ekstrak ikan gabus itu bisa digunakan. Nah, kalau misalnya produk apa yang aman buat ibu hamil ekstrak ikan gabus, nah silahkan nanti Mas Firman aja nih yang lebih pas untuk memberikan sarannya begitu ya. Nah kemudian eh, berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir, nah yang barusan. Jadi begini ibu atau bapak yang menanya, kalau misalnya ini adalah kasusnya berat, begitu ya, kasusnya berat, tentu penggunaan herbal di sini sesuai dengan porsinya. Herbal itu kan ada yang sifatnya memberikan kenyamanan, misalnya kenyamanan dari sisi psikologis. Misalnya ketika kita minum air jahe, air hangat, begitu ya, itu kan ada rasa nyaman, begitu ya. Nah, tapi dalam kasus yang berat, ini bukanlah secara langsung memberikan obat, mengobati misalnya penyakit berat, tapi lebih ke arah memberikan dampak psikologis yang nyaman. Nah, tapi memang ada juga obat-obatan atau ramuan herbal atau produk herbal yang sifatnya itu membantu obat-obat modern dalam mengatasi penyakit. Dalam hal ini misalnya itu penyakit diabetes misalnya. Nah, penyakit diabetes kan itu pengobatannya melalui rendah kalori, dibatasin kalorinya, kemudian mendapatkan insulin mungkin, atau mendapatkan obat-obat diabetes, dan ada herbal yang sudah terbukti nih, ini bisa membantu fungsi pankreas menjadi lebih baik, dan ada herbalnya begitu. Nah, ini ada tempatnya nih, karena sudah ada penelitian, dan ini bisa digunakan untuk bersinergi dengan obat modern dalam penggunaannya, karena sudah terbukti aman dan sudah ada penelitiannya. Nah, kalau untuk produknya apa, nah silahkan nanti bisa japri ke admin ini ya, admin penyelenggara kita pada malam hari ini. Saya tidak berwenang untuk menyampaikan nama produknya, begitu ya. Nah, kemudian, nah jadi begitu ya, untuk penyakit-penyakit berat, tentu harus pada tempatnya penggunaan herbal. Tentu lebih ke arah bagaimana kasusnya ini diperbaiki dulu, misalnya penyakitnya sudah agak berat, mendapatkan treatment secara modern dan konvensional, sehingga mudah-mudahan penyakitnya itu semakin berkurang beratnya, ya, semakin berkurang beratnya, begitu ya. Baik, Baik, terima kasih dokter atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari saudara Rosniwati. Izin dok, kalau rebusan daun kelor itu benar nggak manfaatnya untuk menurunkan kolesterol jahat dan menstabilkan hipertensi? Terima kasih. Silakan untuk dijawab, dokter. oke. Oke, saya jawab dari sisi herbalnya ya, karena saya mengikuti pelatihan di bidang herbal, jadi saya berhak untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini. Tapi nanti untuk berkaitan dengan hipertensi ya dan kolesterol dari aspek yang lain ya, nanti saya minta tolong Dokter Fawaid memberikan penjelasan edukasi apa yang bisa diberikan buat pasien hipertensi dan kolesterol. Saya jawab dari sisi herbalnya. Nah, baik. Jadi daun kelor ini sederhana ya. Bahkan ada suatu pepatah, apa Mas? Tahu nggak daun kelor? Tahu nggak istilah di masyarakat kita, di kalangan anak muda biasanya itu? Apa itu dok? Tahu nggak? Biasanya anak muda itu Nggak tahu dok. ini sering katanya gini, dunia ini tidak selebar daun kelor katanya. Nah,
Oh, Jadi iya iya iya. misalnya seseorang pengen nikah, tapi tiba-tiba gagal menikah karena nggak jadi, karena mungkin pihak keluarga tidak menyetujui, maka temannya itu ngasih tahu ke temannya yang gagal nikah itu tadi, tenang aja mas, dunia ini tidak selebar daun kelor, artinya masih banyak apa ini masih banyak orang Gadis. lain yang bisa diajak jadi suami atau istri begitu ya. Nah, tapi sepele memang daun kelor, tapi ternyata terbukti loh mas, daun kelor itu terbukti bahkan diakui oleh Kementerian Kesehatan sudah melalui penelitian itu berkhasiat. Nah, lebih spesifik lagi berkhasiat buat anak-anak, buat membantu tumbuh kembang anak sehingga tidak stunting atau pendek begitu badannya dan juga meningkatkan sistem imun. Nah, tapi kalau misalnya untuk hipertensi maupun kolesterol, nah saya pribadi belum pernah membaca penelitian secara ilmiah yang berdampak langsung gitu ya. Misalnya gini, minum rebusan daun kelor berdampak langsung untuk menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol. Nah, ini kan harus hati-hati menjawab statement seperti ini. Kalau misalnya rebusan daun kelor ya bisa berdampak memberikan kenyamanan, perasaan menjadi nyaman begitu ya, berdampak sebagai sisi dari psikologisnya sehingga dia lebih lapang perasaannya. Nah, bagi sebagian orang ini bisa begitu. Ketika minum air rebusan daun kelor, perasaannya ada efek sugestif sehingga dia lebih nyaman, dan ketika perasaan lebih nyaman tentu akan berdampak pada sistem saraf simpatis dan parasimpatis, misalnya detak jantung yang lebih stabil begitu, tidak berdebar-debar misalnya. Dan kalau dikatakan ya insya Allah akan secara tidak langsung ya tidak langsung akan memperbaiki tekanan darah misalnya. Karena tekanan darah itu kan salah satu aspeknya kan detak jantung ya. Nah, detak jantung yang cepat ya. Tapi ini tidak secara langsung bermanfaat, tapi bermanfaat insya Allah secara tidak langsung gitu ya. Nah, mungkin untuk edukasi tentang hipertensi dan ini kolesterol nih Dokter Fawaid nih lebih mantap ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya menambahkan saja dari segi sisi medis untuk kolesterol sama hipertensi. Nah, sebenarnya untuk edukasi tersendiri untuk kolesterol sama hipertensi bagi kita penderita yang sering mengalami kolesterol yang sangat tinggi dan hipertensi, pertama memang kita dari segi makanan yang harus kita jaga. Rendah garam ya, yang asin-asin dikurangi dan yang berlemak terutama pastinya. Dan untuk penderita hipertensi tetap harus mengkonsumsi obat ya, agar stabil. Nah, untuk pola hidup sehatnya nanti bisa dibantu dengan herbalnya nggak, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi tapi tetap pengonsumsian untuk obat hipertensinya dilakukan rutin. Kalau untuk kolesterolnya ya tinggal atur pola makan dan dibantu dengan herbal tuh apa namanya bisa untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Yang penting tadi hipertensinya tetap untuk obat-obatannya agar hipertensinya terkontrol dibantu dengan obat-obatan medisnya. Seperti itu. Silakan moderator. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya ini kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari saudara atau saudari Yulian. Beliau ini dari Jogja asalnya. Izin bertanya, apa keunggulan obat herbal dibandingkan obat modern? Terus, apakah ada efek samping jika menggunakan secara berlebihan? Silakan dokter untuk dijawab. Nah, oke, ini menarik sekali. Yang jelas, obat herbal itu penggunaannya tidak menggunakan resep gitu loh, ya. Tidak menggunakan resep. Kalau obat konvensional, obat modern kan sebagian itu kan menggunakan resep. Artinya penggunaannya harus melalui pemantauan dokter, begitu ya. Tapi
kelebihan obat herbal walaupun tidak menggunakan resep penggunaannya, digunakan secara bebas, tapi sebagian itu ternyata sudah diteliti begitu. Sudah diteliti dan berdampak baik sekali, ya. Berdampak baik sekali. Misalnya pada penyembuhan luka, ya. Pada penyembuhan luka itu yang familiar saat ini kan ekstrak ikan gabus kan, yaitu Channa striata. Itu sudah banyak sekali begitu, ya. Nah, ini kan penggunaannya juga tidak menggunakan resep, ya. Dijual bebas juga begitu dan ternyata berkhasiat. Nah, dan juga memang sebagian masyarakat kita itu banyak yang berpendapat minum obat herbal ini insya Allah lebih aman gitu, lebih aman. Nah, sebetulnya statement ini juga tergantung kondisi dan situasinya begitu ya. Obat konvensional pun jika digunakan sesuai indikasi dan anjuran maka akan menjadi baik. Tapi jika digunakan tidak sesuai indikasi dan anjuran, nah tentu akan berdampak buruk. Begitu juga herbal begitu ya. Nah, semuanya harus ada indikasi dan kalau herbal tentunya adalah bagi masyarakat awam ya. Itu siapa yang yang menerbitkan atau misalnya mengeluarkan produknya. Pastikan produk herbal itu ya dikeluarkan oleh institusi atau pabrik atau produsen yang benar-benar terpercaya, ya terjamin bahannya tidak menggunakan bahan kimia obat, terjamin kehalalannya, jelas sertifikasinya begitu ya. Nah, itu yang paling utama. Dan tentu eh, banyak sekali herbal-herbal itu yang menjadi pendamping obat-obat modern dan itu sudah ada penelitian dan terbukti, begitu ya. Oke, gitu aja Mas. Baik, Ada lagi? Mas. Lanjut, ini ada pertanyaan. Saudara, beliau ini berasal dari Magetan dan ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh dengan gencarnya junk padahal jangka panjangnya tidak bagus untuk kesehatan. Bagaimana dok? Silahkan untuk dijawab dok. Nah, ini menarik sekali ya. Nanti minta tolong Dokter Fawaid juga menambahkan. Nah, jadi begini, berkaitan dengan makanan dan minuman ya. Nah, sebetulnya di sini banyak sekali peran-peran herbal ya. Ada herbal-herbal tertentu itu yang sifatnya ya itu secara tidak langsung ya, karena bukan secara langsung, tapi secara tidak langsung itu mengatur nafsu makan. Ada yang seperti itu, ya. Ada juga yang sifatnya itu membantu membantu dalam menurunkan kolesterol. Ada juga yang seperti itu, secara tidak langsung membantu menurunkan kolesterol. Dan kalau misalnya bagaimana perannya menjaga imunitas di saat gencarnya junk food, minuman yang tinggi kalori. Nah, tentu erat kaitannya tuh antara hiperglikemi. Nah, ketika seseorang itu makan junk food, kalori tinggi, minuman kalori tinggi, tentu akan terjadi gula dalam darah atau glikeminya itu naik, jadi hiperglikemi. Dan kalau misalnya ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berlebihan, dikhawatirkan nanti akan terjadi peradangan dan akan menurunkan fungsi pankreas. Nah, terjadilah diabetes atau kencing manis. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti ini ya. Kalau misalnya bagaimana penanganannya secara langsung tentu harus dibatasin tuh kalori, minuman manis dan lain-lain. Tapi kalau misalnya bagaimana dengan kombinasi herbal? Oh, banyak sekali herbal-herbal yang hari ini itu dipercaya dan juga diteliti bisa membantu meningkatkan atau memperbaiki sistem imun begitu ya. Oke, mungkin Dokter Fawaid ada yang mau ditambahin mengenai sistem imun, meningkatkan sistem imun sama Baik, ini junk food. makasih dok. Baik, jadi untuk tips kita menjaga sistem imun kita adalah dengan menjaga pola makan. Nah, junk food dan mie instan di sini, minuman instan yang ini di sini kan pastinya banyak
kandungan-kandungan yang tidak sesuai ataupun apa namanya yang kurang lah untuk tubuh kita dari kandungan-kandungan yang dibutuhkan untuk sistem imun tubuh kita. Dan yang kedua, memang tadi bisa menimbulkan penyakit. Nah, tadi kan ada faktor yang mempengaruhi sistem imun karena ketika seseorang itu banyak menderita suatu penyakit, misalnya kan potensinya kita ketika kita konsumsi junk food dan minuman instan ini akan lebih ke diabetes. Nah, itu juga akan menyebabkan apa namanya sistem kita akan turun. Nah, bagaimana sistem imun kita akan turun. Nah, jadi caranya ya dikurangin, yang boleh boleh saja ya, boleh tapi jangan sampai yang berlebihan. Nah, kan kalau pengen makan sekali-sekali boleh junk food gitu kan. Tapi lebih baik kita atur, jangan sampai memang junk foodnya lebih dominan dari apa yang harus kita makan, makanan yang aturan pola gizi sehatnya kita sehari-hari seperti itu. Karena akan tidak baik untuk kesehatan. Nah, seperti itu mungkin tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik dokter, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Baik dok, pertanyaannya sudah habis dok di kolom chat. Apakah para peserta ada yang ingin bertanya lagi dok? Silakan para peserta yang ingin bertanya. Sepertinya sudah tidak ada. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita tutup acara diskusi pada malam hari ini